Selamat datang kembali di channel Ilmu Pikiran. Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan sukses. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan di zaman modern ini. Kenapa manusia di era sekarang begitu mudah merasa depresi dan stres? Pikirkan ini. Kita hidup di dunia yang menawarkan begitu banyak kemudahan. Akses informasi tanpa batas, teknologi canggih, dan kenyamanan yang mungkin tidak pernah terbayangkan oleh generasi sebelumnya. Tapi, ironisnya, justru di tengah kemewahan ini, banyak dari kita merasa hampa, tertekan, bahkan kehilangan arah. Faktanya, data menunjukkan angka depresi dan gangguan kecemasan meningkat drastis di seluruh dunia. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah dunia ini menjadi lebih sulit? Atau cara kita memandang dunia yang berubah? Di video kali ini, kita akan menyelami pertanyaan-pertanyaan ini. Kita akan melihat dari sudut pandang psikologi, pengalaman hidup yang nyata, dan tentu saja solusi praktis yang bisa kita terapkan. Yuk, bersama-sama kita cari jawabannya. Di era modern ini, tekanan sosial datang dari berbagai arah, dan salah satu yang paling signifikan adalah dari media sosial. Apa yang awalnya dirancang untuk menghubungkan kita dengan orang-orang terdekat, kini berubah menjadi cermin perbandingan yang kadang menghancurkan kepercayaan diri kita. Coba bayangkan ini, setiap kali kita membuka Instagram, TikTok, atau Facebook, kita disuguhkan dengan potongan kehidupan orang lain yang tampak sempurna. Ada yang memamerkan liburan ke tempat eksotis, pencapaian karier yang luar biasa, atau bahkan gaya hidup mewah yang terasa di luar jangkauan kita. Fenomena ini dikenal sebagai efek perbandingan sosial. Menurut penelitian, semakin sering seseorang menggunakan media sosial, semakin tinggi risiko mereka merasa tidak puas dengan hidup sendiri. Kenapa? Karena yang kita lihat hanyalah highlight reel, momen terbaik yang dipilih secara hati-hati oleh orang lain, bukan realitas penuh yang mereka jalani. Ambil contoh Daniel, seorang remaja yang kisahnya bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Daniel adalah siswa yang cerdas dan pekerja keras, tapi setelah menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial, melihat teman-temannya memamerkan pencapaian mereka, dia mulai merasa kecil hati. Aku tidak cukup baik, pikirnya. Padahal, apa yang tidak dia lihat adalah perjuangan di balik layar teman-temannya yang mungkin sama beratnya, atau bahkan lebih berat dari apa yang dia alami. Inilah jebakan media sosial. Kita tidak hanya membandingkan diri dengan orang lain, tapi juga dengan versi terbaik dari mereka. Dan tekanan ini, kalau tidak dikendalikan, bisa menjadi pemicu utama stres dan depresi. Di samping tekanan sosial, beban ekonomi yang terus meningkat menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya angka depresi di era modern ini. Realitas yang dihadapi banyak orang sangatlah berat. Harga kebutuhan pokok terus naik, biaya pendidikan dan kesehatan semakin tak terjangkau, sementara pendapatan seringkali stagnan. Akibatnya, tekanan untuk bertahan hidup menjadi lebih besar daripada sebelumnya. Mari kita lihat kisah Nuraini, seorang ibu yang menggambarkan perjuangan ini dengan sangat nyata. Nuraini bekerja dari pagi hingga malam sebagai buruh harian untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Setiap bulan dia harus memutar otak agar gajinya yang pas-pasan cukup untuk membayar sewa rumah, membeli makanan, dan membayar biaya sekolah anak-anaknya. Namun meski bekerja keras, selalu ada kekurangan. Dia sering merasa gagal sebagai seorang ibu karena tidak mampu memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anak-anaknya. Dampaknya, Nuraini mulai merasa cemas setiap malam, memikirkan bagaimana ia akan membayar tagihan berikutnya. Tidurnya terganggu, tubuhnya mulai melemah, dan perlahan-lahan ia merasa kehilangan harapan. Ini adalah realitas yang dialami jutaan orang, mereka yang terjebak dalam siklus beban ekonomi yang membuat mereka merasa seperti berlari tanpa henti di atas treadmill. Bergerak sekuat tenaga, tapi tidak pernah benar-benar maju.
Namun, masalah ini tidak hanya tentang uang. Beban ini juga memengaruhi rasa harga diri kita. Banyak yang merasa bahwa nilai mereka sebagai manusia ditentukan oleh apa yang mereka miliki, bukan siapa mereka. Inilah yang membuat tekanan ini begitu berat, karena ia menyerang bukan hanya dompet kita, tapi juga jiwa kita. Selain tekanan sosial dan ekonomi, ada satu hal lagi yang memperburuk kondisi mental kita, information overload atau kelebihan informasi. Setiap hari, kita dibombardir dengan berita dan informasi dari berbagai sumber, media sosial, televisi, dan internet. Topiknya beragam, mulai dari konflik global, bencana alam, hingga isu ekonomi yang menekan. Semua ini membanjiri pikiran kita, membuat kita merasa kecil, tidak berdaya, dan bahkan takut menghadapi masa depan. Coba bayangkan, kamu baru saja bangun pagi, lalu tanpa sadar membuka ponsel. Dalam waktu 5 menit, kamu membaca berita tentang perang di suatu negara, inflasi yang meroket, atau kontroversi politik yang memancing emosi. Sebelum kamu sempat menyeruput kopi pagimu, pikiranmu sudah penuh dengan energi negatif. Efek dari arus informasi ini seringkali tidak kita sadari. Kita menjadi lebih cemas, mudah marah, dan sulit fokus pada hal-hal penting dalam hidup kita. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa konsumsi berita yang terlalu berlebihan dapat memicu doom scrolling, kebiasaan terus-menerus mencari informasi negatif yang pada akhirnya memperburuk suasana hati kita. Saya sendiri pernah merasa seperti ini. Ada hari-hari di mana saya merasa seperti tenggelam dalam arus berita yang tak ada habisnya. Rasanya sulit sekali untuk berhenti dan menarik napas. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita lakukan untuk melawan efek ini? Jangan khawatir, nanti kita akan membahas solusinya. Stres dan depresi mungkin menjadi tantangan besar di era modern. Tetapi kabar baiknya, ada langkah-langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengelolanya. Berikut beberapa solusi praktis yang bisa langsung kamu coba. Detox digital setiap hari, alokasikan waktu khusus untuk melepaskan diri dari media sosial. Pilih konten yang memotivasi dan memberikan energi positif. Jangan ragu untuk unfollow akun yang justru membuatmu merasa tidak cukup baik. Hidupmu jauh lebih berarti daripada sekadar perbandingan di dunia maya. Luangkan waktu untuk diri sendiri. Temukan aktivitas yang benar-benar kamu nikmati, seperti berjalan santai di taman, membaca buku favorit, atau mencoba meditasi sederhana. Memberikan waktu untuk dirimu sendiri adalah cara terbaik untuk merecharge energi mental. Cari dukungan dari orang lain. Beban yang terasa berat akan menjadi lebih ringan jika kita berbagi. Jangan ragu untuk bercerita kepada keluarga, sahabat, atau jika perlu, carilah bantuan profesional seperti psikolog. Mencari bantuan bukan tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa kamu peduli pada kesehatanmu sendiri. Fokus pada hal-hal yang bisa kamu kontrol. Hidup seringkali penuh dengan hal-hal yang di luar kendali kita. Daripada menghabiskan energi untuk memikirkan apa yang tidak bisa diubah, cobalah fokus pada langkah kecil yang bisa kamu lakukan hari ini, seperti menyelesaikan pekerjaan sederhana atau menikmati waktu makan dengan tenang. Latih rasa syukur. Ini mungkin terdengar klise, tapi melatih rasa syukur benar-benar bisa mengubah cara pandang kita. Cobalah tuliskan 3 hal yang kamu syukuri setiap hari, sekecil apapun itu. Mungkin matahari cerah hari ini, makanan favorit yang kamu nikmati, atau dukungan dari orang terdekat. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tetapi jika dilakukan dengan konsisten, mereka bisa membawa perubahan besar dalam hidupmu. Stres dan depresi adalah bagian dari perjalanan hidup, tetapi dengan pendekatan yang tepat, kita bisa melewatinya dengan lebih kuat. Stres dan depresi adalah tantangan besar yang banyak dari kita hadapi di era modern ini. Namun, jangan pernah lupa bahwa setiap tantangan hadir untuk menguatkan kita, bukan untuk mengalahkan kita.
Langkah kecil seperti berbagi cerita dengan orang yang kita percayai, melatih rasa syukur, atau bahkan sekadar meluangkan waktu untuk diri sendiri bisa menjadi awal dari perubahan besar. Tidak ada jalan pintas menuju kebahagiaan, tapi setiap usaha yang kamu lakukan adalah kemenangan kecil yang layak untuk dirayakan. Kamu tidak sendiri. Bersama, kita bisa melewati ini. Jika kamu merasa video ini memberi inspirasi, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi motivasi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya.